Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Pahlawan. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 3 Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Sekarang ini saya terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Patimura Ambon. Dan pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3. Nah, untuk video pembelajaran ini saya minta saran-saran dan juga komentarnya sebagai bahan masukan supaya kedepannya lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih hari ini sudah hadir di sekolah ya. Walaupun sekarang musim hujan ya, malam hujan, kalian tetap berangkat ke sekolah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Silakan. Sebelum pelajaran hari kita berdoa mulai. Ananda Fauziah yang telah memimpin teman-teman untuk berdoa ya. Semoga dengan kegiatan berdoa tadi hari ini ya kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran di hari Senin ini ya. Kemudian ya sebelumnya Pak Bayu ingin absen dulu ini, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Dede Wahyu dengan Muhammad Evan Virus ya, baik ya. Dua anak ini ada yang tahu sedang sakit tidak di rumah? Mungkin sedang sakit temannya yang dekat? Tidak. Ya mungkin nanti akan dihubungi ya. Baik, Pak Boy catat dulu Wahyu dengan Muhammad Evan Virus. Pemudi pemuda. Siap ya? Itu adalah lagu wajib nasional ya. Nah, dengan menyanyikan lagu wajib nasional tadi ya, kita berarti semakin mencintai negara Republik Indonesia. Untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang tema berapa?
Tema 3, tokoh dan penemuan ya. Nah, subtema yang terakhir kita, subtema yang ketiga yaitu berjudul Ayo Menjadi Penemu ya. Perhatikan. Pada materi sebelumnya yang minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pertama apa? Oke, baik. Rangkaian listrik. Ada yang tahu, Cung, rangkaian listrik itu apa? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Listrik apa? Seri. Kedua apa? Ya, bagus, pintar ya. Berarti masih ingat. Kemudian kita akan belajar tek eksplanasi ilmiah ya. Kemarin kita sudah belajar. Kemudian terakhir perubahan di bidang iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti ada perubahan-perubahan di dalam masyarakat kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertama kosakata baku dan kedua kita akan belajar kedua hal ini, jadi tolong kamu siapkan ya, jangan sampai terlewatkan penjelasan dari Pak Bayu. Baik. Pada hari ini ya tujuannya adalah pertama, tolong dibaca. Nah, kamu akan menulis dengan kosakata baku, mana kata yang baku dan yang tidak baku. Kemudian yang kedua, nah nanti ada perubahan-perubahan karena semakin modernnya teknologi, kita akan mengalami perubahan di berbanyak hal ya. Nah baik, nah sekarang tolong perhatikan ini kira-kira apa? Oke, berita ya, sebuah berita. Tolong Pesawat N250 adalah karya Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Dirintis sejak tahun 1986, N250 menjadi produk pesawat perdana yang diproduksi Indonesia. Inilah pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995, saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa, N250 juga menjadi idola di beberapa airshow dunia. Salah satunya di Le Bourg, Prancis Air Show tahun 1997. Mengusung teknologi fly-by-wire, N250 Gatot Kaca menjadi pesawat penumpang paling canggih di masanya. Sayangnya, badai krisis moneter di tahun 1998 membuat produksi N250 mandek. Gatot Kaca pun dirumahkan dan dilarang terbang. Dan sejak saat itu proyek nasional pesawat N250 tersisihkan dan terabaikan. Tak ingin mati sia-sia termakan usia, bertepatan dengan 25 tahun usia N250 Gatot Kaca, pesawat saksi sejarah ini akhirnya dimuseumkan di Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Menjadi ironi, kado membanggakan bagi kemerdekaan Indonesia ke-50 tahun ini harus berakhir menjadi koleksi museum di HUT kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Bersamanya, cita-cita dan sejarah Dirgantara Indonesia terabadikan. Tim Liputan News melaporkan. baik ya. Nah, dari video tersebut ya, apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan tadi? Bahwa pembuatan Nah, apa topik masalahnya? Pembuatan Oke, pesawat terbang oleh siapa? Oleh? Oke, mantap ya, oleh B.J. Habibie. Yaitu siapa B.J. Habibie? Presiden ketiga Republik Indonesia ya. Jadi beliau adalah orang yang berhasil menciptakan pesawat terbang dari Indonesia. Nah, kemarin sudah belajar itu juga ya, bahwa Pak Habibie itu penemuannya sangat banyak.
pesawat terbang itu tidak akan bisa terbang dengan aman jika bukan karena penemuan Bapak Habibie, ya sudah dijelaskan waktu subtema yang kedua. Nah sekarang coba dibuka buku temanya, ya tolong dibuka, ya tolong dibuka buku temanya pada halaman 113. 113. Nah, sebelumnya tolong dibaca terlebih dahulu di dalam hati, membaca senyap tentang B.J. Habibie. Nah ya, nah oke, perhatikan ke depan semua. Perhatikan ke depan layar ya, papan tulis, lihat sini. Oke ya. Dari teks yang berjudul disiplin dan kerja keras awal dari sebuah ekonomi yang cemerlang, ya. Coba ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. 1, baca. Topik masalahnya apa? Acungkan tangan. Siapa yang mau menjawab? Apa topik masalahnya? Tolong. Ayo, ada berani. Ya, Limas. Oke, topik masalahnya adalah Pak Habibie, B.J. Habibie adalah Presiden RI yang ketiga. Oke, ada yang memiliki jawaban yang lain selain Limas? Ada yang memiliki jawaban lain? Apa kalian setuju dengan jawabannya? Setuju tidak? Oke, mantap. Berarti jawaban Limas tadi betul ya. Topik masalah bisa diambil di paragraf keberapa? Iya. Paragraf keberapa? Paragraf ke 1. Itu adalah pembelajaran teks eksplanasi ilmiah ya. Topik masalahnya di paragraf pertama. Kemudian tolong jawab pertanyaan berikut ini. Acungkan tangan terlebih dahulu coba. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Tidak apa-apa, siapa? Ada yang berani? Tidak ada. Baik Fauzia. Baca, yang keras. Iya. Nah, apakah teks tadi itu adalah termasuk teks eksplanasi ilmiah? Bukan. Ingat ya, kemarin sudah diajarkan bahwa teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang berisi ilmu pengetahuan. Misalnya proses terjadinya gempa bumi, itu ya ilmu pengetahuan. Proses penemuan lampu pijar. Oleh siapa lampu pijar? Thomas Alva Edison. Itu juga teks eksplanasi ilmiah. Nah, kalau ini bukan, karena tidak menjelaskan tentang ilmu pengetahuannya ya. Terakhir, ada yang bisa dan ada yang berani, tolong. Ya, silakan. Abel. Oke. Baca dulu pertanyaannya. Ya, menurut kamu apa pesan-pesannya? Yaitu iya, betul ya. Kerja keras dan disiplin tadi sudah dijelaskan. Coba diingat-ingat kembali tentang teks tadi. Pak Habibie itu adalah presiden keberapa? Ketiga. Dulu sebelum jadi presiden, Pak Habibie itu sekolah di mana? Sebelum di Jerman sekolah di mana? Bandung, yaitu di ITB, Institut Teknologi. ITB adalah salah satu kampus yang menjadi top ya, top kampus di seluruh Indonesia. Jadi ITB itu yang masuk ITB itu anak-anak yang berkualitas gitu ya. Nah, setelah dari ITB beliau melanjutkan studinya ke Jerman. Di Jerman Pak Habibie mendapat karir apa? Yaitu bekerja di perusahaan. Bahkan punya jabatan apa? Jabatan sampai ke jabatan apa di perusahaannya? Di perusahaannya adalah jabatan direktur ya. Oh, berarti jabatannya tinggi tuh. Orang ya yang bukan dari Jerman masuk ke perusahaan harusnya jadi karyawan biasa, Pak Habibie malah jadi
vice presiden, itu bahkan jabatannya ada direkturnya segala di situ ya. Berarti itu sangat tinggi, orang Asia pertama di dunia yang menduduki jabatan tersebut. Nah, kemudian setelah dari Jerman, Pak Habibie suatu saat diundang ke Indonesia untuk dipanggil ke Indonesia untuk dijadikan apa? Oke, ya, ditawari untuk menjadi presiden karena memang dengan kecerdasannya ini Pak Habibie diharapkan dapat membangun pesawat terbang di Indonesia. Nah, tapi tadi coba diingat-ingat video berita tadi. Pernah tidak Pak Habibie membuat pesawat terbang di Indonesia? Nama pesawatnya apa? Ya apa tadi? Istilahnya tadi Gatot Kaca. Tahu tidak tentang Gatot Kaca? Gatot Kaca itu seorang ya cerita rakyat yang memiliki otot kawat dan tulang besi. Nah, mengapa dinamakan seperti itu? Karena diharapkan pesawatnya itu seperti ya Gatot Kaca, kuat. Nah, tetapi ketika pesawatnya sudah dibuat, sudah bisa terbang, tapi waktu itu bangkrut. Kenapa? Karena dunia sedang mengalami krisis moneter ya, Krismon tahun 98-99 ya. Jadi industri pesawatnya hancur ya gara-gara itu. Tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Nah, itu patut disayangkan. Nah, ya, itu. Kemudian ya, coba dibaca yang keras. Ayo kalian tiru kerja keras Bapak. Selanjutnya. Nah, diharapkan nanti akan ada pengganti dari Bapak Habibie ini untuk dapat terus menciptakan pesawat terbang. Tidak hanya pesawat. Ingat, di situ Bapak Habibie tidak hanya mampu membuat pesawat terbang, tetapi mampu membuat helikopter, mampu membuat tank ya, dan peralatan tempur lainnya kan banyak di situ ya. Iya, masa pesawat terbang aja bisa membuat ya, bisa membuat pesawat terbang, tapi kalau membuat senjata nggak bisa? Ya bisa, karena memang Pak Habibie itu pintar. Sekarang nah, kalau tadi adalah tentang Pak Habibie ya, sekarang masih ingat tidak tentang teks eksplanasi ilmiah yang penemuan pensil? Masih ingat? Nah, kalau tidak ingat gak apa, jujur aja, ingat apa tidak? Tidak, oke ya. Kalau tidak ingat, Pak Bayu akan berikan penjelasan lagi ya tentang penemuan pensil. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah, sedangkan teks tadi adalah bukan teks eksplanasi ilmiah. Tadi adalah teks yang menjelaskan riwayat hidup Bapak Habibie dari semenjak lahir sampai Bapak Habibie itu bekerja di perusahaan-perusahaan ya. Nah, itu prestasi-prestasinya ditampilkan. Nah, sekarang coba ya, Bapak akan bagikan tentang teks pensil ya. Nanti kalian akan menemukan kata-kata yang dicetak miring, paham? Nah, dicetak miring itu kalian akan menemukannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa? Kosakata. Coba, Cong yang mau membacakan, tidak apa-apa. Ya, silakan Nisa. adalah kosakata yang sesuai dengan Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau pintar ya Nisa, terima kasih sudah membacakan. Selanjutnya baca yang keras, Cuk. Ya, Fauzia, Ananda Fauzia. Nah, jadi ada dua kita belajarnya, itu kosakata baku dan kosakata tidak baku, di mana kosakata baku itu pedomannya, patokannya adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ada di kamus besar bahasa Indonesia yang tebal itu ya. Nah, jika kata-katanya tidak ada di kamus, berarti itu adalah kata-kata tidak baku. Baca, biar tolong dibaca. kosakata baku yang digunakan
Nah, jadi kosakata baku itu digunakan, manfaatnya adalah fungsinya untuk penulisan yang resmi. Contohnya surat ya. Misalnya SD Anjatan 3 di sini mengirim surat ke SD Anjatan 1, maka harus menggunakan kata-kata yang baku, yang resmi. Tidak boleh yang tidak baku, kata-kata gaul gitu yang ya itu nggak boleh ya. Nah, seperti itu nggak boleh. Termasuk dalam penulisan, misalnya penulisan buku. Nah, buku tema yang ada di kalian situ ya semuanya adalah menggunakan tulisan kata baku sesuai kamus besar ya bahasa Indonesia. Paham tentang ini ya? Jadi kalau tidak ditemukan di kamus atau di pedomannya berarti dianggap kosakata tidak baku. Sekarang coba mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Jadi kita akan mencari yang mana kosakata bakunya ya. Coba sekarang dibaca bareng. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang mantap ya. Jadi itu kalimat efektif. Kalimatnya itu disusun sistematis dan menggunakan kata-kata yang baku. Selanjutnya, kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan. Jadi ada patokan atau standarnya. Di mana cari kata-kata baku? Di pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ya. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Ya, menulis di majalah, di koran, berita. Tadi ada berita itu kata-katanya baku semua. Oke, coba sekarang ya Bapak akan membagikan lembar kerja ini. Tolong kerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Nomor 1, apa kata bakunya? Kata tidak bakunya apa? Gimana sih? Yang betul adalah Bagaimana sih? si-nya dihapus ya. Jadi yang betul adalah bagaimana. Jadi di situ kan, pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia? Nah, pernahkah terbayang olehmu bagaimana manusia? Nah, kemudian yang kedua apa? Bikin. Yang betul adalah nomor 3 apa? Modern. Yang betul adalah apa? Ayo, yang benar apa? Hanya penulisan angkanya ya, apa hurufnya yang salah di situ ya. Nomor 4 apa? Dipakai. Yang betul adalah dipakai. Bajunya cepat dipakai, itu salah. Bajunya cepat dipakai, nanti kesiangan. Nah, itu betul ya. Jadi yang benar adalah seperti ini. Sebenarnya ini bukan masalah benar atau salahnya ya. Kalau ini dipakai itu adalah bahasa yang tidak baku. Nanti kamu kalau menuliskan dipakai di surat yang resmi, nanti kamu akan disalahkan ya, ditertawakan. Masa tidak sopan kalau memakai kata ini ya. Misalnya bikin. Kalau kamu nanti kalau sudah besar menjadi misalnya sekretaris, mau mengirim surat ke perusahaan yang lain, ke teman perusahaan yang lain, tolong bikinkan. Nah, itu salah. Yang betul adalah tolong buatkan. Jangan sampai membuat. Kalau bikin itu adalah untuk bahasa sehari-hari, untuk dengan teman, ya, bahasa pergaulan. Kelima apa kelima? Apa? Kalian apa? Pinter apa? Gampang itu ya, mudah. Ini gampang sekali, jangan gampang. Ini mudah sekali. Nomor 6 apa? Terus apa? Terus saya pergi ke sekolah aja, tapi kemudian. Nomor 7 apa?
Yang betul adalah Dibuat. iya. Sama seperti tadi bikin ya membuat, kalau dibikin ya dibuat. Selanjutnya nomor 8. Apa? Ada yang terlewat di situ? Hancurkan apa bahasa itunya? Bakunya? Menghancurkan, betul. Terus selanjutnya? Terus? Iya. Hancurkan adalah menghancurkan, kemudian banget itu sekali. Kamu rajin banget. Itu adalah bahasa sehari-hari. Kalau bahasa yang resmi, kamu rajin sekali. Selanjutnya apa? Kalau enggak. Kalau enggak apa? Berarti yang benar kalau? Iya. Kalau coba kalimatnya apa tadi? Kalau enggak ada pensil. Kalau enggak ada pensil, yang betul adalah jika tidak ada pensil. Atau boleh kalau tidak ada pensil boleh. Jadi enggak itu adalah tidak ya. Kemudian bakal akan. Kamu bakal apa? Misal contoh apa? Kamu bakal kesulitan. Kamu bakal kesulitan. Benar adalah kamu akan kesulitan ya. Ini adalah pembelajaran kita ya tentang kata-kata baku. Ya, Cung, yang benar semua. Oh, mantap ya. Yang lain nanti lebih diperhatikan lagi ya. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, marilah menangis di bawah menara, di bawah menara. Marilah menangis. Menangis kayak gini. Jangan lupa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita sudah belajar mengenai cerita tentang Bapak Habibie yang bisa membuat pesawat terbang. Sekarang, nah ini gambar apa? Ada yang pernah naik pesawat di sini? Wede, Jonat. Wede, Rizky. Sudah, Rizky. Kemana, Ke? Oke, dengan siapa? Ke? Dengan siapa? Oke, mantap. Kamu, Jonat? Oh, dengan siapa? Oh, mamanya ke Bali, mantap. Nah, penemuan B.J. Habibie ini memberikan manfaat yang besar. Seperti apa contohnya? Akibat penemuan atau dampak dari penemuan Pak Habibie itu membuat industri pesawat terbang menjadi industri atau pabrik-pabrik menjadi banyak sekali di dunia. Manfaatnya adalah pertama apa? Memudahkan orang untuk bepergian ke luar negeri. Mantap ya. Jadi tadi seperti yang sudah dibilang, ada yang ke Bali, ada yang ke Batam, tapi bisa juga ke luar negeri. Kemudian manfaat yang kedua penemuan Bapak Habibie adalah untuk Oke, nah sekarang yang dibawa oleh pesawat itu bukan hanya manusia tetapi juga barang. Barang apa? Barang jualan. Nah, bisanya di Indonesia misalnya ada sepatu impor, sepatu dari luar. Ini gambar apa? Pabrik. Gambar apa ini? Pabrik. Tadi sudah menjawab betul ya, Diar, mantap, Diar. Pabrik itu adalah salah satu contohnya adalah sebagai produsen mie instan, yaitu produksi, yaitu membuat barang. Barangnya adalah mie instan. Cung, yang suka makan mie? Wah, Bapak juga suka makan mie, tapi tolong kalau makan mie ya seminggu sekali saja ya, biar perut atau ususnya tidak terganggu. Nah, mie instan itu dibuat atau diproduksi di pabrik. Ada yang pernah ke pabriknya? Ada yang pernah? Enggak ya. Kalau enggak ada, kita lihat gambarnya saja dulu ya, lumayan daripada enggak sama sekali lihat ya. Nah, di pabrik ini, apakah dari pabrik apakah kamu belanja mie itu langsung dari pabriknya? Nah, tentunya harus didistribusikan dulu kamu ya. Beli mie di mana? Nah, apakah warung langsung ngambil dari pabrik? Warung ngambil dari mana? Dari pasar. Sekarang orang yang jualan di pasar apa ngambil mie langsung di pabrik?
Berarti banyak dulu. Nah, dari pabrik kemana dulu kira-kira? Dibawa oleh kendaraan, bisa mobil, bisa atau bahkan kapal laut ya. Nah, ini namanya distribusi atau penyebaran. Mie instan yang dari pabrik dibawa oleh mobil, dibawa oleh pesawat, disebarkan kemana? Disalurkan kemana? Ke grosir. Apa grosir atau swalayan tuh contohnya? Yang pintar ya. Warung yang modern, bukan warung berarti. Nah, minimarket contohnya adalah kalau kita di Patrol ada apa itu yang besar? Jogja, ya Jogja Patrol, atau di Alfamart dan Indomaret. Nah, dari sini dari Alfamart, Indomaret atau dari Jogja itu, atau bahkan grosir. Grosir itu toko yang besar, tapi bukan Jogja, bukan mall, bukan. Toko yang besar. Nah, dari sini kemana lagi kira-kira? Mie itu akan dibawa kemana dari grosir ini? Akan disalurkan ke warung atau toko, ya toko yang kecil atau warung. Nah, mulai dari sini nih ya, tok tok tok, ya tuku, ya ada yang seperti itu ada. Beli mie, ya itu adalah untuk dikonsumsi. Diceritakan di mana dibuatnya, siapa yang menyebarkannya dan siapa yang memakannya. Sekarang ada tugas kedua ini ya. Dengan teman satu kelompoknya. Ayo jangan dorong-dorongan ya. Tolong kerjasama dengan baik. Berarti pertama cilok diproduksi di biasanya pabrik cilok itu bukan kayak pabrik sepatu, bukan seperti pabrik handphone ya. Pabriknya kecil ya tuh biasanya di rumah-rumah. Kamu juga bisa membuat cilok sendiri loh di rumah. Alatnya gampang itu ya, alatnya gampang, tinggal bahannya beli di pasar. Setelah diproduksi lalu nah, berarti disebarkan oleh siapa yang menyebarkannya? Pedagang cilok mengambil cilok ke pabriknya. Ya. Nah, baru yang pedagang tadi itu apakah dimakan oleh pedagang? Kalau dimakan oleh pedagang namanya pedagangnya konsumen juga. Nah, konsumen adalah kita sebagai masyarakat. Betul. Bahasanya bebas tetapi intinya adalah ini jawabannya ya. Terima kasih. Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bayu? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang cilok, Yang pertama tentang B.J. Habibie, kemudian jadi membuat pesawat terbang. Nah, tugas yang pertama kita membuat apa? Kosa, ya kata baku dari teks eksplanasi. Jadi kesimpulannya tolong dibaca. Kosa kata baku adalah kosa kata yang sesuai dengan ya. Jadi harus sesuai dengan kamus atau dengan pedoman ya. Kemudian yang kedua tadi belajar apa? Barusan kita belajar apa? Cilok. Kata baku dah. Cilok pembuatannya dari mana dulu? Kemudian pedagang cilok. pedagang cilok dan terakhir Masyarakat. Nah, berarti kita belajar mengenai perkembangan ya, kemajuan iptek. Kalau tukang cilok, jangan heran nanti kalau misalnya 2 tahun atau 5 tahun lagi tukang cilok tidak mendorong gerobaknya tapi bisa memakai misalnya sepeda motor, atau nanti tukang cilok memakai pesawat terbang, bisa aja ya nanti dikirim ke Amerika, bisa itu ya. Atau nanti memakai apa itu drone ya. Kalau mau pesan cilok, Bang, cilok, ada drone yang datang. Itu ya, mantap. Nah, sekarang yang kita sudah pelajari hari ini tentunya mengandung moral. Moralnya itu pertama tekun
kerja keras dan nah, tekun, kerja keras dan pantang menyerah adalah modal utama menjadi seorang penemu yang dicontohkan oleh Bapak B.J. Habibie. Coba sekarang Bapak ingin bertanya pada kalian, bagian mana pada hari ini yang kalian sukai? Cilok. Proses pembuatan cilok. Ya, cerita tentang biografi B.J. Habibie. Oke, ya. Kamu kalau suka dengan B.J. Habibie, coba buka YouTube, cari tentang pencarian B.J. Habibie. Dari Pak Bayu soalnya cuma 4 nomor. Kalau 4 nomor banyak apa sedikit? Terima kasih Fauzia, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Jonat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang piket silakan ambil peralatannya, yang tidak piket silakan.